Senjata api dilengkapi dengan alat bidik berupa pisir dan pejera. Namun, alat bidik konvensional ini memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya adalah kecepatan akuisisi target yang rendah, sulit digunakan dalam keadaan gelap, dan kurang efektif untuk penembakan pada jarak jauh. Untuk itu, senjata api dapat ditambahi dengan peralatan optik sebagai alat bidiknya. Meskipun harganya relatif mahal, alat bidik optik memiliki berbagai kelebihan untuk menutup kekurangan dari alat bidik konvensional. Dengan kemampuan magnifikasi atau perbesaran, lebih mudah digunakan untuk membidik sasaran pada jarak jauh. Beberapa alat bidik optik memiliki retikel atau penanda bidikan yang menyala, sehingga dapat digunakan pada kondisi remang-remang. Pada saat malam hari, alat bidik optik ini dapat dikoppel atau digabungkan dengan perangkat night vision. Bahkan, saat ini, teleskop pembidik dapat dipasangi aksesoris berupa komputer balistik yang otomatis menyetel teleskop sesuai dengan jarak target. Meskipun belum merata, sebagian senjata api TNI sudah dilengkapi dengan alat bidik optik. Ada beberapa jenis alat bidik optik. Dalam video ini, kita akan mengulas jenis-jenis alat bidik optik. Reflektor sight atau lebih dikenal dengan nama reflex sight adalah alat bidik yang memungkinkan pembidik melihat melalui kaca reflektor dan melihat seolah-olah retikel atau penanda target terlihat pada target di kejauhan. Retikel ini yang paling umum berupa titik berwarna merah, sehingga disebut juga sebagai red dot sight. Namun, sekarang ada juga retikel dengan bentuk lain, semisal segitiga, lingkaran, atau crosshair. Prinsip kerjanya cukup sederhana. Elemen utamanya adalah kaca yang berfungsi ganda, sebagai kaca transparan dan sebagai cermin. Sebagai kaca transparan, penembak dapat melihat sasaran di depan melalui alat bidik tersebut. Tetapi, sisi bagian belakang dari kaca tersebut juga berfungsi sebagai cermin, memantulkan cahaya dari penanda target. Cahaya penanda target ini umumnya berasal dari lampu LED. Kaca pada reflex sight berbentuk melengkung, sehingga cerminnya merupakan cermin cekung, dan retikel penanda target berada pada titik fokus cermin cekung ini. Sesuai sifat optik, objek pada fokus cermin cekung akan terlihat berada di titik jauh tak terhingga. Sehingga, hal ini menjadi kelebihan alat bidik ini dibandingkan alat bidik konvensional berupa pisir dan pejera. Mata penembak tidak perlu merubah fokus untuk melihat antara retikel dengan sasaran. Pada alat bidik konvensional, jarak alat bidik hanya beberapa sentimeter di depan mata, sedangkan jarak target berada puluhan hingga ratusan meter. Jika mata fokus pada alat bidik, maka target akan terlihat kabur. Jika fokus pada target, maka pisir dan pejera terlihat kabur. Kelebihan lain dari reflex sight adalah memungkinkan penembak membidik dengan dua mata tetap terbuka, tidak perlu memejamkan sebelah mata. Hal ini menjadikan reflex sight sesuai digunakan dalam pertempuran jarak dekat, karena akuisisi target menjadi jauh lebih cepat. TNI juga sudah mulai melengkapi senjata prajuritnya dengan alat bidik reflex sight, terutama untuk pasukan khusus dalam misi pertempuran jarak dekat. Salah satu reflex sight yang digunakan TNI dalam jumlah besar adalah Meprolight M21. Alat bidik ini pertama kali digunakan pada Carbine SS1R5 yang digunakan oleh Raider. Saat ini juga sering dipasangkan pada senapan serbu SS2. M21 merupakan alat bidik reflex sight buatan Meprolight. Meprolight sendiri adalah perusahaan yang berbasis di Israel, tepatnya di kota Or Akiva. Tidak seperti reflex sight lainnya, Meprolight M21 sama sekali tidak menggunakan baterai. Cahaya retikel berasal dari dua sumber, yaitu fiber optik dan tritium. Pada siang hari atau di tempat terang, bagian luar berwarna putih mengumpulkan cahaya dari luar. Kemudian, cahaya ini disalurkan melalui fiber optik untuk menerangi retikel. Pada malam hari atau di tempat gelap, sumber cahaya retikel berasal dari unsur tritium yang mampu memancarkan cahaya. Unsur tritium ini mampu bertahan hingga 10 atau 15 tahun. Reflex sight lain yang digunakan TNI adalah beberapa tipe produk dari Aimpoint, terdiri dari Aimpoint Micro, COM M4 dan M5, dan Aimpoint Pro atau Petrol Rifle Optic. Meskipun berbentuk silinder seperti teleskop, tetapi ini adalah red dot sight tanpa perbesaran. Jika dibutuhkan perbesaran, dapat dikoppel dengan magnifier di belakangnya. Submachine gun Scorpion Evo buatan Ceko yang dimiliki TNI dilengkapi dengan reflex sight Meokta buatan negara yang sama. Selain 3 merek di atas, masih ada beberapa merek reflex sight yang digunakan oleh TNI, misalnya Holosun atau Sig Sauer Optik.
Holosight atau lengkapnya holographic sight atau alat bidik holografik adalah alat bidik yang memproyeksikan citra hologram pada target. Antara reflex sight dengan holosight sebenarnya hampir mirip, hanya saja mekanisme optik pada holosight lebih kompleks. Pada holographic sight, citra hologram dihasilkan dari sinar laser yang dipancarkan pada lapisan holografik. Kemudian, citra ini dipantulkan dan dibiaskan melalui serangkaian lensa dan cermin, membentuk citra hologram yang terlihat oleh mata penembak seolah-olah berada pada target. Karena menggunakan laser dan hologram, retikel pada alat bidik holografik ini terlihat lebih jelas dan tajam dibandingkan dengan reflex sight. Kelebihan lainnya, jika pada reflex sight, retikel terlihat pada titik jauh tak terhingga, namun pada holosight, hologram retikel bisa disetel terlihat pada jarak yang sama dengan target. Hal ini untuk mengurangi parallax. Parallax adalah perubahan sudut atau bergesernya titik retikel ketika mata penembak sedikit bergeser ke kiri atau ke kanan. Tetapi, kekurangan dari holosight adalah harganya jauh lebih mahal. Selain itu, konsumsi baterai pada alat bidik ini lebih boros. Alat bidik holografik yang banyak digunakan TNI adalah EOTech. Hal ini mengingat EOTech adalah produsen yang pertama kali membuat alat bidik holografik ini. Setidaknya hingga tahun 2017, EOTech adalah satu-satunya produsen holosight di dunia. Kemudian, muncul perusahaan pesaing semisal Vortex. Salah satu produk dari Vortex terlihat digunakan oleh Polri. Teleskop pembidik atau telescopic sight sering hanya disebut sebagai skop, merupakan alat bidik optik yang dibuat berdasarkan teleskop. Pada teleskop pembidik ini, terdapat gambar retikel yang umumnya berupa crosshair untuk menentukan titik bidikan. Pada bagian luar teleskop bidik, terdapat knob yang dapat diputar untuk menyetel posisi crosshair, baik secara vertikal maupun horizontal, disebut sebagai windage dan elevation. Teleskop bidik memiliki kemampuan perbesaran atau magnification. Sasaran akan tampak lebih besar dan jelas dilihat melalui teleskop bidik ini. Perbesaran yang dihasilkan oleh teleskop bidik mulai dari 1,5 kali hingga 25 kali, bahkan ada yang lebih. Ada teleskop yang perbesarannya tetap, ada juga yang perbesarannya bisa diatur atau memiliki kemampuan zoom. Ukuran teleskop ditulis dalam notasi perbesaran dikali diameter lensa objektif. Misalnya, teleskop 10 kali 50 artinya perbesarannya 10 kali dan diameter lensa objektifnya adalah 50 mm. Lensa objektif adalah lensa paling depan dari teleskop. Jika teleskop memiliki perbesaran yang bisa diatur, misal perbesaran 5 kali hingga 15 kali dengan diameter lensa objektif 50 mm, maka ditulis 5-15 kali 50. Teleskop pembidik yang dipasangkan pada senjata api memiliki persyaratan khusus yang berbeda dibandingkan teleskop biasa. Di antaranya adalah harus kokoh dan tahan hentakan, karena saat menembak, senjata api menghasilkan hentakan ke belakang atau recoil yang besar. Teleskop pembidik modern umumnya kedap air atau waterproof dan mampu terendam di air hingga beberapa meter. Yang tak kalah penting adalah air relief harus cukup aman. Air relief adalah jarak optimal antara lensa okuler dengan mata penembak. Jika air relief terlalu pendek, hentakan keras saat menembak bisa membuat teleskop membentur dan melukai mata. Teleskop pembidik umumnya digunakan pada senapan penembak runduk. Ada beberapa merek teleskop bidik yang digunakan oleh TNI. Salah satu yang banyak digunakan oleh TNI adalah teleskop Smith & Bender. Teleskop ini merupakan bagian dari paket pembelian senapan produksi akurasi internasional, yaitu Arctic Warfare Magnum, AX308, dan AX50. Tipe yang banyak digunakan adalah Smith & Bender PM2. Selain dipasang pada senapan keluarga Arctic Warfare, teleskop buatan Jerman ini oleh TNI juga dipasangkan pada senapan lainnya semisal SPR-2, SPR-3, Barrett M82A1, dan lain-lain. Untuk penembakan jarak jauh, teleskop dapat dipasangi aksesoris yang secara otomatis menyetel retikel berdasarkan perhitungan balistik. Aksesoris ini bernama BORS, singkatan dari Barrett Optical Ranging System. Aksesoris ini berisi peralatan elektronik yang berfungsi sebagai komputer balistik, melakukan perhitungan berdasar sudut tembakan, jarak, suhu udara, tekanan barometer, dan lain-lain. Secara otomatis, alat ini langsung menyetel teleskop saat itu juga. Masih dari Jerman, teleskop pembidik yang digunakan TNI lainnya adalah Steiner. Salah satu tipenya adalah teleskop Steiner M5X1 525x56. Teleskop ini dapat diatur perbesarannya mulai dari 5 kali hingga 25 kali.
Teleskop ini juga tahan air, mampu terendam di dalam air hingga kedalaman 10 meter. Berdasar katalog Steiner tahun 2020, harga teleskop Steiner M5XI adalah $3.639 atau lebih dari 50 juta rupiah. Selain Smith & Bender dan Steiner, ada beberapa teleskop lain yang digunakan pada senapan TNI. Di antaranya adalah Kahles ZF69 buatan Austria, menjadi kelengkapan senapan Steyr SSG69 yang juga buatan Austria. Senapan antimaterial NTW-20 buatan Afrika Selatan dilengkapi dengan teleskop Link 8x56 juga buatan Afrika Selatan. Beberapa senapan serbu sudah dilengkapi dengan alat bidik yang terintegrasi dengan senapan. Sebagai contoh, senapan serbu AUG buatan Austria dilengkapi dengan teleskop pembidik buatan Swarovski dengan perbesaran 1,5 kali. Senapan serbu G36 dilengkapi dengan alat bidik dual optik ZF 3x4 buatan Hensoldt AG, anak perusahaan dari Carl Zeiss AG. Teleskop bidik dengan perbesaran yang tidak terlalu besar banyak dipasangkan pada senapan serbu. Teleskop bidik ini umumnya hanya memiliki perbesaran 3 kali hingga 6 kali. Beberapa di antaranya adalah Trijicon ECOG. ECOG atau Advanced Combat Optical Gunsight merupakan alat bidik optik dengan perbesaran antara 1,5 kali hingga 4 kali, tergantung model. Yang banyak digunakan adalah model 4x32 dengan 4 kali perbesaran. Pada Trijicon ECOG terdapat fiber optik yang mengumpulkan cahaya dari luar untuk menerangi retikel, sehingga pada kondisi remang-remang, retikel tetap terlihat dengan jelas. Di depan optik bisa dipasangi Gill Flash Anti-Reflection Device yang berfungsi mencegah pantulan kilatan cahaya matahari dari lensa agar tidak terlihat oleh musuh. Berdasar katalog dari Trijicon, harga alat bidik ECOG berkisar $1.725 dengan kurs 14.000, maka harganya sekitar 25 juta rupiah. Alat bidik buatan Meprolet yaitu Meprolet X4 juga digunakan oleh TNI. Meprolet X4 sering terlihat terpasang pada senjata terbaru yang dipamerkan PT Pindad, semisal SS3 dan SS4. Merek teleskop lain yang digunakan TNI diantaranya adalah produk dari Yukon Optik dari Amerika. Terlihat personel Kopassus ini menggunakan teleskop pembidik buatan Yukon Optik yaitu NC6x50. Teleskop ini terpasang pada senapan serbu HK416. Bagian atas teleskop ini terdapat Picatinny rail yang bisa dipasangi alat bidik tambahan, semisal reflex sight atau laser pointer. Masih dari Amerika, Leupold Mark IV juga terlihat digunakan oleh TNI. Spotting scope adalah teleskop dengan perbesaran tinggi untuk memantau atau mengamati objek di kejauhan. Dalam militer, spotting scope salah satunya digunakan oleh spotter. Spotter adalah anggota tim sniper yang bertugas membantu penembak runduk dalam misinya. Spotter memantau sasaran dan kondisi di sekitarnya, menghitung jarak dan mengukur parameter yang dibutuhkan sniper untuk melakukan kalkulasi tembakan. Parameter tersebut diantaranya kecepatan angin, suhu, dan kelembapan udara. Lensa objektif spotting scope umumnya berukuran cukup besar. Hal ini untuk memaksimalkan jumlah cahaya yang masuk, sehingga objek di kejauhan tetap tampak jelas meskipun dalam kondisi pencahayaan yang minim. Kekuatan perbesaran dari spotting scope umumnya di atas 20 kali, dan untuk menjaga kestabilan saat pengamatan, spotting scope ditopang dengan tripod. TNI menggunakan beberapa merek spotting scope, misalnya Leupold, Zeiss, Celestron, dan Yukon Optik. Spotting scope buatan Yukon Optik yang digunakan adalah spotter ED, singkatan dari Extra Low Dispersion. Tidak seperti spotting scope lain, di mana eyepiece menyudut ke atas 45 derajat untuk kenyamanan, eyepiece pada spotter ED sejajar. Meskipun kurang nyaman, ini dimaksudkan agar ketika digunakan di medan tempur, posisi kepala tetap serendah mungkin. Spotting scope ini memiliki perbesaran 20 hingga 60 kali, dengan diameter lensa objektif 85 mm. Selain spotting scope, alat optik yang digunakan spotter adalah teropong atau binokular. Binokular yang banyak digunakan oleh TNI adalah Steiner tipe Commander buatan Jerman. Teropong ini dilengkapi dengan kompas dan retikel bergambar skala untuk memperkirakan jarak target. Rangefinder adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek di kejauhan. Pada zaman dahulu, rangefinder bekerja dengan prinsip trigonometri, sehingga membutuhkan peralatan optik yang besar dan panjang. Saat ini, rangefinder menggunakan sinar laser, disebut sebagai laser rangefinder. Laser rangefinder mengukur jeda waktu antara sinar laser dipancarkan dan diterima kembali setelah dipantulkan oleh objek yang diukur.
Salah satu laser rangefinder yang digunakan oleh TNI adalah Leica Vector. Rangefinder ini merupakan buatan perusahaan Vectronic dari Swiss, bekerja sama dengan perusahaan optik terkemuka Leica dari Jerman. Leica Vector 4 adalah peralatan laser rangefinder sekaligus berfungsi sebagai kompas dan teropong binokular dengan 7 kali perbesaran. Rangefinder ini bisa mengukur jarak hingga sejauh 4 km. Pada episode berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis bela diri yang diajarkan pada personil TNI. Sampai jumpa.